Kisah prajurit Rasulullah yang disebut ahli neraka. Sebelum sahabat Syakur Islam menonton video kami ini, jangan lupa klik subscribe dan like agar sahabat dapat menonton video kami selanjutnya. Ada saja sosok yang terlihat membela Allah namun tetap masuk neraka. Semua kembali pada niat dan perbuatannya selama di dunia. Berjuang di jalan Allah adalah sebuah kewajiban. Namun harus dimulai dengan niat yang tulus serta diiringi perilaku yang baik. Perilaku yang menunjukkan keimanan kepada Allah. Dalam Al-Quran Surat Muhammad ayat 7 dijelaskan bahwa dengan membela agama Allah maka akan mendapat jaminan pertolongan. Namun hal ini tentu saja tidak berlaku untuk orang munafik ataupun yang mengingkari pertolongan Allah. Artinya, hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dalam sebuah kisah diceritakan ada seorang prajurit perang di bawah kepemimpinan Rasulullah yang ternyata menjadi ahli neraka. Padahal sosok prajurit ini tampak membela agama Allah dengan penuh semangat. Prajurit Rasulullah yang menjadi ahli neraka. Kisah prajurit yang menjadi ahli neraka ini diceritakan dalam buku karya Khairul Anam yang berjudul Kisah Mengagumkan dalam Kehidupan Rasulullah. Suatu ketika pasukan muslim yang dipimpin Rasulullah berhadapan dalam sebuah perang dengan pasukan musyrik yang mengingkari agama Allah. Ketika sebagian orang beristirahat, Rasulullah pergi ke markas pasukan muslim. Di markas ini, Rasulullah melihat beberapa prajurit sedang beristirahat. Kemudian tampak seorang laki-laki yang sangat bersemangat. Ketika berhadapan dengan musuh, ia tak membiarkan seorang musuh pun lepas dari sabetan pedang yang dibawanya. Melihat aksinya yang penuh semangat, banyak sahabat Rasulullah yang kemudian memuji dan mengatakan bahwa akan banyak pahala yang ia dapatkan. Betapa besar pahala si fulan itu pada hari ini dibandingkan kita, ujar seorang sahabat. Mendengar kalimat ini, Rasulullah justru menanggapinya dengan hal yang berbanding terbalik. Sesungguhnya ia termasuk ahli neraka, ujar Rasulullah. Mendengar ucapan Rasulullah, tentu semua orang bingung. Lantas seorang prajurit yang juga temannya ini berkata, "Aku adalah temannya dan aku akan mengiku gerak-geriknya." Demi membuktikan pernyataan Rasulullah, orang ini mengikuti segala gerak-gerik si prajurit yang disebut ahli neraka ini. Saking tak mau luput dari pandangan, jika orang itu maju, ia pun maju dan jika temannya itu berhenti, ia juga berhenti. Selang beberapa waktu, prajurit yang disebut ahli neraka itu mendapat luka yang sangat parah akibat tebasan musuh saat perang. Ketika dalam keadaan luka ini, ia bukannya bersabar dan ikhlas menerima cobaan. Hal yang dilakukan yakni mempercepat kematiannya. Ia pun memilih menancapkan pedang ke tubuhnya sendiri sebagai langkah bunuh diri. Melihat pemandangan ini, teman si prajurit ahli neraka ini langsung menghadap Rasulullah, seraya berkata, "Aku bersaksi, engkau adalah utusan Allah." "Ada apa?" tanya Rasulullah. "Tentang laki-laki yang engkau sebutkan sebagai ahli neraka tadi," sehingga orang-orang terkejut mendengarnya. "Aku mengatakan kepada mereka bahwa aku akan mengikutinya dan mengabarkan keadaannya. Maka, aku mengawasi gerak-geriknya hingga ia terluka parah. Namun, ia mempercepat kematiannya dengan cara menancapkan tungkai gagang pedangnya ke tanah dan mengarahkan hulunya ke ulu hatinya. Ia lalu menghempaskan tubuhnya ke pedang itu hingga ia tewas akibat bunuh diri," jelas orang ini. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang beramal seperti amalan ahli surga dalam pandangan manusia akan tetapi dia termasuk ahli neraka. Dan seseorang beramal seperti amalan ahli neraka menurut pandangan manusia tapi dia termasuk ahli surga. Orang-orang yang beramal dengan amalan ahli surga secara ikhlas dan penuh keridhaan kepada Allah akan dimasukkannya ke surga. Sesungguhnya Allah Maha Adil, Maha Penyayang dan Maha Mengetahui." Sahabat sekalian, semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.